Halo Joner, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Ece hadir lagi untuk membawakan alur singkat film bagus berjudul The Old Guard. Saat ini hadir di Netflix yang Ece rangkum hanya dalam 10 menit saja tanpa menghilangkan esensi keseruan film ini. Mengisahkan tentang sekelompok tentara bayaran rahasia yang memiliki kemampuan untuk hidup abadi. Mereka bertugas untuk melindungi dunia selama berabad-abad lamanya. Tanpa banyak wak-wek-wok lagi Joner, yuk lalajo yuk! Sebelum memulai, Ece perkenalkan dulu nih para anggota tentara bayaran rahasia ini, Joner. Scene memperlihatkan kedatangan si Andy ke Maroko atas undangan rekannya si Booker untuk melakukan misi darurat berbahaya, di mana penyewa tim Andy ini merasa yakin kalau sudah si Andy yang turun tangan, maka misi apapun pasti akan berhasil. Mereka pun bertemu dengan mantan agen CIA bernama Copley yang menyewa mereka. Di situ si Copley menyampaikan bahwa misi darurat ini adalah untuk menyelamatkan 17 tawanan siswa pelajar yang masih berusia 8-13 tahun yang diculik milisi setelah menyerang sekolah dan membunuh para guru. Kejadian ini di Sudan Selatan, Joner. Setelah diperlihatkan lokasi dan wajah-wajah tanpa dosa para korban, si Andy pun segera menyetujui misi ini tanpa nego lagi soal harga sewanya. Mereka pun segera berangkat dan sampailah di kawasan penyanderaan, tempat di mana korban diperkirakan ditawan, yang lokasi dan keadaannya nampak panas banget, Joner. Penyelamatan dilakukan malam harinya. Para tentara bayaran ini dengan gagah beraninya masuk ke sebuah area yang dijaga ketat oleh para penjaga. Dan meski cuma berempat doang, mereka berhasil masuk menerobos brigade para penjaga itu. Lalu mereka menemukan sepatu anak-anak teronggok di depan sebuah terowongan. Mereka pun masuk ke dalamnya, yang ternyata itu adalah jebakan aja, Joner. Mereka dikepung oleh pasukan bersenjata lengkap dan habis terkapar ditembaki hingga babak belur dan wafat. Tapi siapa sangka si Andy dan kawan-kawan hidup lagi, Joner. Beberapa detik setelah peluru menghantam dan tembus ke badan mereka, peluru-peluru itu marolonyon alias bararijil alias keluar berjatuhan dari badan, dan luka di tubuh mereka sembuh dengan cepat. Mereka pun berbalik menyerang dan melumpuhkan semua penjaga di sana. Tak bersisa. Si Copley yang merekam dan menyaksikan kejadian itu melalui kamera CCTV kaget dibuatnya, karena selain jebakannya tidak berhasil, dia akhirnya semakin yakin tentang siapa sebenarnya tentara-tentara bayaran ini, karena sesungguhnya dia itu sudah melakukan penyelidikan sejak lama. Andy dan tim yang geram karena telah tertipu berniat untuk mencari si Copley dan membungkamnya agar penyamaran mereka tidak terbongkar. Kemudian scene beralih ke Afghanistan, memperlihatkan pasukan marinir Amerika yang sedang mencari seorang penjahat. Mereka menggerebek suatu wilayah pemukiman yang padat penduduk. Nampak seorang prajurit wanita bernama Neil yang berusaha bernegosiasi dengan warga setempat. Namun dia mengalami insiden diserang oleh penjahat itu, disabet lehernya sehingga banyak mengeluarkan darah dan tumbang seketika. Dan anehnya, kondisi kecelakaan yang dialami si Neil ini sampai ke mimpi si Andy dan tim yang sedang tertidur dalam perjalanan. Ternyata Neil adalah manusia yang sejenis dengan mereka yang muncul lagi setelah 200 tahun sejak pertama Andy menemukan Booker. Menyadari hal itu, si Andy pun menyuruh timnya mencari si Copley, sedangkan dia sendiri yang akan segera mencari si Neil. Di sisi lain, si Copley datang menemui ilmuwan terkenal di Inggris yang bernama Merrick yang sedang melakukan penelitian di bidang anti-aging dan sel punca yang bertujuan agar manusia bisa hidup lebih lama dan awet muda. Saat diperlihatkan video rekaman si Andy dan tim yang begitu cepatnya pulih dari luka, si ilmuwan pun merasa takjub dan meminta si Copley dan pasukannya memburu si Andy dan seluruh anggotanya untuk dijadikan bahan penelitian. Neil yang selamat dari tragedi yang seharusnya merenggut nyawanya, dia langsung bisa beraktivitas kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Dia pun dicurigai rekan-rekan dan pasukannya, sehingga dia diperintahkan untuk berangkat ke laboratorium oleh komandannya agar segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena aneh aja, udah dinyatakan mati kok bisa hidup lagi. Si Neil pun malah bingung dengan kondisi dirinya. Dia merasa menjadi manusia yang berbeda. Dia pun galau segalau-galaunya. Tapi sesaat kemudian si Andy keburu datang, melumpuhkan dan membawanya dari sana. Saat di perjalanan, Neil yang merasa dirinya ujug-ujug diculik, dia berusaha kabur dengan loncat dari mobil. Tapi si Andy menembaknya hingga pupus dan dibiarkannya dia hidup lagi biar lebih paham akan kondisi dirinya. Meski sempat shock sampai muntah menghadapi kenyataan bahwa dia adalah manusia yang berbeda dengan yang lainnya, si Neil pun akhirnya terpaksa mengikuti Andy menuju pesawat yang akan memberangkatkan mereka ke Paris. Di perjalanan, Andy menjelaskan semuanya
memantaunya lebih detail dan mengajak bergabung dengan timnya karena akan sangat berbahaya membiarkan Neil di tengah manusia yang tidak paham dengan keadaannya. Neil tetap menolak bergabung, malah menyerang si Andy. Mereka pun bertarung dengan sengit, ciat, 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 gitu. Si Neil pun pastinya kalah dong ya. Dan setelah melihat luka tangannya yang pulih dalam hitungan detik, dia pun pasrah dengan keadaan dirinya dan mau bergabung dengan tim Andy. Sebab gak mungkin juga bagi Neil untuk kembali ke pasukannya, karena pastinya dia hanya akan menjadi objek penelitian semata. Mereka pun berkumpul berlima dan mengobrol. Jadi Joner, di situ ditemukan fakta lain bahwa bila mereka menemukan manusia yang sejenis dengan mereka, maka mereka akan saling memimpikan. Lalu mimpi itu berhenti saat mereka bertemu secara langsung. Selain itu, meski mereka dinyatakan abadi dan memiliki umur yang panjang, tapi sebenarnya mereka bisa saja mati kalau ajalnya tiba. Seperti yang dialami oleh salah satu sobat si Andy beribu tahun lalu bernama Likon, di mana saat keabadiannya hilang, lukanya tidak bisa recovery lagi dan wafat Joner. Fakta lainnya lagi adalah di malam itu juga si Neil bermimpi buruk tentang seorang wanita yang terkurung, terikat di bawah laut dan nampak berusaha melepaskan diri. Dia hidup dan mati berulang kali. Dia adalah Queen, manusia abadi pertama yang Andy temukan dan di zaman dulu berjuang bersama melawan kejahatan. Namun karena pada saat itu masyarakat menganggap mereka sebagai penyihir, mereka dibunuh sampai berkali-kali, bahkan sampai dibakar. Lalu 500 tahun yang lalu, masyarakat memisahkan kekuatan mereka berdua dengan cara memasukkan Queen ke dalam kurungan besi dan dihempaskan ke dalam laut dalam. Sobat si Andy ini pastinya masih hidup karena masih dimimpikan oleh anggota baru yang belum bertemu, yaitu si Neil ini. Namun sayangnya keberadaan si Queen tidak diketahui, entah di bagian lautan yang mana dia tenggelam. Andy pernah mencari sampai berpuluh-puluh tahun tetapi tidak menemukannya. Inilah yang membuat Andy selalu kepikiran dan sedih akan nasib sahabatnya itu. Saat mereka asik berbincang, tiba-tiba kediaman mereka diserbu oleh pasukan si ilmuwan dan Copley. Karena kalah jumlah dan senjata, Joe dan Nikki menyerah kalah dan dibawa pergi menggunakan tank baja menuju pesawat. Tapi Andy berhasil melumpuhkan pasukan yang tersisa. Namun naas, Booker terluka parah dan untungnya masih hidup. Si Andy pun merasakan suatu keanehan saat luka tubuhnya tidak kunjung pulih seperti sebelumnya. Dia teringat akan rekannya di masa lalu yang meninggal dan menyadari mungkin dirinya sudah tidak abadi lagi. Artinya apabila dia terbunuh, maka dia tidak akan hidup kembali. Kemudian Andy, Booker, dan Neil pergi mencari Joe dan Nikki. Joe dan Nikki ini disiksa untuk menguji ketahanan mereka dan diambil sampel darahnya. Sayang, di tengah jalan, si Neil enggan ikut campur. Dia memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga daripada bertarung. Akhirnya hanya Andy dan Booker yang pergi ke kawasan lab tempat rekannya ditawan. Namun ternyata si Booker mengkhianatinya Joner. Dia bekerja sama dengan si Copley untuk menyerahkan si Andy. Setidaknya mereka akan tahu bagaimana cara mengakhiri hidup abadi mereka yang melelahkan. Si Booker pun akhirnya menyesal karena ternyata tembakannya ke Andy telah melumpuhkan Andy dan lukanya tidak bisa pulih seperti sedia kala tanpa pengobatan. Neil yang kemudian menyadari bahwa Andy membawa senjata yang salah segera kembali menyusul Andy. Lalu dia bertemu dengan si Copley. Si Copley ini menyesal karena telah membantu si ilmuwan sebagai seorang suami yang istrinya meninggal akibat penyakit kanker. Sebelumnya Copley mengira bahwa dia bisa berkontribusi membantu umat manusia melalui si ilmuwan ini, tapi ternyata bukan seperti itu tujuan si ilmuwan. Si ilmuwan ini hanya ingin memproduksi obat awet muda dan ramuan panjang umur untuk kepentingan dan keuntungan pribadi aja. Si Copley pun bersedia membantu Neil dengan memberinya kartu akses menuju ruang laboratorium. Maka terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Meski jumlah yang tidak seimbang dan kondisi si Andy yang sudah normal selayaknya manusia biasa, tapi dia tetap semangat menyerang bahkan dengan tangan kosong. Sampai akhirnya si Andy menyadari bahwa kekuatan hidup abadi yang muncul di tubuh si Neil adalah pertanda hilangnya keabadian pada dirinya. Tiba-tiba si ilmuwan datang untuk menembak Andy. Tiba-tiba pula si Neil melakukan tindakan ekstrim dengan dan bangun kembali beberapa saat kemudian. Mereka pun segera pergi dari tempat itu sebelum polisi datang, yang seperti biasa kalau di film pasti datangnya di saat-saat terakhir. Akhirnya misi pun selesai. Si Copley yang sudah sadar akan kesalahannya akhirnya bersedia membantu si Neil untuk membuatnya seolah gugur dalam bertugas sehingga tidak akan ada orang yang kepo dengan keberadaannya. Sementara Andy, Joe, dan Nikki setuju bekerja sama dengan si Copley yang berperan mencarikan mereka pekerjaan sebagai tentara bayaran pembasmi kejahatan dan menghapus jejak mereka setelah misi selesai. In the ether, you're going to sweep it.
Si Andy dan Neil pun memaafkan si Booker karena tahu yang dilakukan si Booker itu maksudnya baik walaupun caranya salah. Tapi meski turut memaafkan, Joe dan Nikki meminta si Booker untuk menjauh selama 100 tahun dari mereka sebagai hukuman bagi si Booker yang telah mengkhianati. Tapi 100 tahun lagi tentunya si Andy sudah nggak ada di alam dunia ya Joner, kan sudah nggak immortal lagi dia. 6 bulan kemudian di daerah Paris di lokasi yang tidak diketahui entah apa dan mengapa, tiba-tiba si Booker ketemu dengan si Queen dong Joner. Si Queen yang sepertinya terselamatkan oleh nelayan atau pasukan maritim atau ikan paus, entahlah, yang pasti dia berhasil keluar dari dalam lautan dan kalau dilihat dari pandangan matanya sepertinya dia sudah merencanakan sesuatu Joner. Dan film pun cacat alias tamat.